Maxon Wu, si tabib ajaib. By Kikson. Bab 81, latar belakang menakjubkan dari kejadian yang tidak terwujud. Sander Mo memandangnya dengan kagum, dan berulang kali berkata, metode penyembuhan Tuan Wu benar-benar misterius dan efektif. Aku merasa segar. Maxon Wu, Tuan Mo melebih-lebihkan. Sebenarnya, jika bukan karena ganoderma darah yang beracun, kamu seharusnya sudah menyembuhkan Tuan Bai sejak lama. Sander Mo tersenyum pahit, satu langkah salah, semua langkah akan salah. Pada saat ini, seorang pelayan masuk dan berkata, Tuan Besar, Tyson Sue di luar meminta untuk bertemu denganmu. Tyson Sue. Keanu Bai berpikir sejenak, mengapa dia ada di sini? Persilahkan dia masuk. Tidak butuh waktu lama bagi Tyson Sue, yang penuh dengan keringat dingin dan wajah pucat, untuk bergegas masuk. Dia berlutut di depan Maxon Wu, Tuan Wu. Tolong aku sekarat karena kesakitan. Ingus dan air mata, rasa sakitnya tak tertahankan, hidup lebih baik daripada mati. Ada luka di sekujur tubuh, itu karena rasa sakit yang terlalu parah, disebabkan oleh melukai diri sendiri, dan beberapa tulang patah. Maxon Wu memandang Tyson Sue dengan acuh tak acuh dan berkata, kenapa kamu tidak mencari dokter untuk dirimu sendiri? Ada dokter Mo di sini, apakah kamu ingin mencobanya? Jangan coba-coba, tolong selamatkan aku. Teriak Tyson Sue, aku benar-benar tidak tahan lagi, rasa sakitnya benar-benar di luar toleransi manusia. Maxon Wu berkata dengan ringan, aku bisa menyelamatkanmu, ikut aku. Dia berjalan ke depan, dan Tyson Sue dipapah dan pergi bersamanya. Semua orang saling memandang dengan cemas, tabib ajaib Wu ini benar-benar luar biasa. Kaisar lokal di kota ini benar-benar memohon padanya seperti ini. Wajah Karibai tidak enak dilihat, bukankah dia baru saja berlutut di hadapan Maxon Wu? Kari. Di dalam pot, Karibai tiba-tiba angkat bicara. Karibai bergegas mendekat dan tersenyum, ayah. Berlututlah. Karibai berteriak keras. Sekarang skillnya telah pulih 50%, suaranya seperti guntur. Wajah Karibai pucat karena ketakutan. Dia memiliki 5 saudara laki-laki. Dia paling sering dipukuli sejak dia masih kecil, jadi dia sangat takut pada ayahnya. Karibai mencibir, meskipun aku tidak bisa bergerak, aku bisa mendengar percakapanmu dengan jelas. Kamu tidak terlalu malu untuk mencuri darah tabib ajaib Wu dan membunuhnya. Apakah kamu mencoba membunuh ayahmu? Karibai hampir menangis, ayah, aku salah. Jika bukan karena Tuan Wu hari ini, aku pasti akan mati. Wajah Karibai penuh amarah, kamu bajingan. Keanu Bai berkata dengan cepat, ayah, masalahnya sudah selesai. Selain itu, kakak kedua juga berlutut dan meminta maaf kepada tabib ajaib Wu. Karibai menghela nafas, kalian, aku benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langit. Tabib ajaib Wu ini tidak mudah. Beberapa orang Karibai terkejut, ayah, apakah kamu kenal tabib ajaib Wu ini? Karibai tampak serius, meskipun aku tidak tahu asal-usulnya, tetapi aku tidak buta, aku bisa merasakan bahwa teknik pernapasannya sangat pintar. Itu bahkan di atas teknik pernapasan dari keluarga Bai. Ekspresi semua orang berubah, teknik pernapasan di atas keluarga Bai. Karibai menamparkan kakinya dan berkata, tidak heran. Tuan Su hampir menggerakkan tangannya.
Apakah ini berarti kekuatan di belakang tabib ajaib Wu masih di atas keluarga Bai? Geri Bai mencibir, kamu punya otak. Dengan teknik pernapasan seperti itu, bagaimana mungkin tabib ajaib Wu adalah orang biasa? Untungnya, kamu tidak mengambil tindakan, jika tidak, kamu mungkin sudah mati. Kari Bai berkeringat seperti hujan, kali ini, aku memang gegabah. Tapi ayah, kekuatan macam apa yang bisa melampaui keluarga Bai kita? Kekanak-kanakan. Wajah Geri Bai tenggelam, negara Yanlong setinggi awan, apa keluarga Bai kita? Berapa banyak raja bela diri yang pernah kamu temui? Semua orang terkejut, raja bela diri. Krishna Bai berseru, ayah, apakah dia keturunan raja bela diri? Geri Bai menggelengkan kepalanya, aku juga tidak tahu, tapi teknik pernapasannya setidaknya setingkat raja bela diri. Bahkan jika dia bukan raja bela diri, pastilah master yang tiada taranya. Bahkan, dia mungkin dari keluarga kultivasi tertentu. Tidak peduli situasi seperti apa, bukan keluarga baik kita yang dapat dinyatakan bersalah. Kari Bai menamparkan wajahnya sendiri, aku benar-benar buta. Ayah, aku akan kembali dan meminta maaf kepada tabib ajaib Wu. Wajah Geri Bai sedikit berubah, bagus jika kamu bisa berpikir seperti ini, itu bagus. Kamu harus mengetahui, tabib ajaib Wu masih muda, dia memiliki keterampilan medis yang luar biasa, dan dia memiliki basis kultivasi energi sejati, maka bisa kamu bayangkan betapa kuatnya keterampilan medis dokter dan seberapa tinggi kultivasinya. Kiano Bai berkata, ayah benar. Tabib ajaib semacam ini biasanya sering memiliki teman di seluruh dunia, dan koneksi gurunya bahkan lebih menakutkan. Begitu kedua belah pihak menjadi musuh, keluarga Bai kita mungkin menderita. Keluarga Bai merenung di dalam ruangan, membayangkan identitas Maxon Wu sangat kuat. Dan Maxon Wu, orang yang terlibat, berada di ruangan lain saat ini, menatap Tyson Sui dengan tatapan kosong. Tyson Sui kesakitan sampai ingin mati, dan dia terus memohon, Tuan Wu, selamatkan aku tidak bisa menahannya lagi. Maxon Wu berkata, Tyson Sui, jangan takut, aku akan membantumu membebaskan dirimu. Namun, ada sesuatu yang ingin aku minta bantuanmu. Tyson Sui berkata dengan cepat, katakan. Tuan Wu, aku pasti akan melakukannya. Maxon Wu, aku akan berinvestasi dalam proyek real estate, namun aku kekurangan miliaran. Bisakah kamu meminjamkanku uang? Tentu saja, aku tidak meminjamnya dengan sia-sia. Aku akan memberimu bunga 1% per tahun. Tyson Sui ingin menangis, bunga 1%. Dia berkata, Tuan Wu, aku tidak ingin bunga. Maxon Wu sangat puas, Tyson Sui ini, yang berani membunuhnya dan Clarice Tang sebelumnya, akan merasa kasihan pada dirinya sendiri jika dia tidak memperlakukannya beberapa kali. Kalau begitu pinjamkan aku 3,5 miliar. Dia berkata, saat ini, dia hanya kekurangan 3 miliar untuk berinvestasi di White Dragon Bay, tetapi dia tidak ingin banyak. Tyson Sui tidak mengatakan apa-apa, dan segera meminta sekretaris untuk menanganinya. Dalam 10 menit, kartu bank Maxon Wu menerima transfer dana sebesar 3,5 miliar. Melihat pesan singkat itu, dia menepuk Tyson Sui beberapa kali. Setelah beberapa tepukan ini dilakukan, Tyson Sui merasakan aliran energi yang nyaman di sekujur tubuhnya, dan dia lumpuh di tanah, tidak ingin bergerak. Maxon Wu berdiri, jika kamu berbaring sebentar,
kamu akan pulih sepenuhnya dalam setengah jam. Setelah itu, dia pergi untuk melihat situasi Gary Bai. Mata Tyson Sue membelalak, dia ingin menangis tanpa air mata. Bagaimana dia bisa memprovokasi Raja Neraka seperti itu? Berpikir bahwa setiap malam bulan purnama di masa depan, dia harus menanggung rasa sakit seperti itu, dia ingin membunuhnya. Jeffrey Su berdiri di sampingnya, menatap Tyson Sue, dan berkata dengan ringan, "Tuan Sue, aku telah mendengar namamu sebagai Jade King untuk waktu yang lama." Tyson Sue tersenyum pahit, Tuan Ketiga Su juga terkenal. Hari ini, Tuan Ketiga Su akan melihat lelucon. Jeffrey Su berkata sambil tersenyum, hidupmu akan tidak beruntung jika kamu berani menyinggung saudaraku. Tyson Sue menghela nafas, Tuan Ketiga Su, aku menyesal sampai mati. Jeffrey Su, Tuan Sue, aku tahu dalang di belakangmu. Kekuatannya setengah dari keluarga Bai dari kota King. Hari ini, Kari Bai akan bersujud di depan kakakku dan meminta maaf. Sementara kamu berani membunuhnya. Kamu memang mengagumkan. Wajah Tyson Sue pucat pasi, bisakah Tuan Ketiga menjelaskan sedikit siapa di belakang tabib ajaib Wu? Bab 82, Rumput 3 Harta Karun, Teknik Rahasia. Sebenarnya, Jeffrey Su tidak tahu apakah ada ahli di belakang Maxon Wu, tetapi saat ini dia harus membantu Maxon Wu untuk meledakkan gelombang omong kosong, jadi tangannya menunjuk ke atas. Tyson Sue terkejut, mungkinkah? Jeffrey Su berkata dengan ringan, kamu hanya perlu mengerti. Aku tidak bisa memberitahumu terlalu detail. Tyson Sue berkata dengan cepat, ya, Tuan Su dapat mengarahkanku ke kalimat ini, Tyson sangat berterima kasih. Selain itu, aku tahu apa yang harus kulakukan di masa depan. Setelah membual untuk Maxon Wu, Jeffrey Su juga pergi ke Gary Bai. Pada saat ini, Maxon Wu sedang memeriksa warna tong besar sup obat. Dia meliriknya dan berkata, toksinnya hampir sama. Gary Bai dalam suasana hati yang sangat baik sekarang dan berkata sambil tersenyum, Tabib ajaib Wu, terima kasih atas kerja kerasmu. Maxon Wu berkata, Tuan Bai sangat sopan, kamu adalah pedang abadi terkenal di dunia. Merupakan kehormatan bagiku untuk dapat menyembuhkan lukamu. Gary Bai tersenyum, haha, pedang abadi macam apa rumor dari luar, aku hanya mengetahui beberapa ilmu pedang. Maxon Wu menoleh padanya dan bertanya, mengapa Tuan Bai membunuh ular piton berbisa itu sebelumnya? Gary Bai tersenyum pahit, ini kebetulan. Aku suka bepergian di pegunungan dan ladang. Sehari sebelum kemarin, aku pergi ke hutan, berpikir untuk memilih beberapa bahan obat gunung liar untuk dibawa pulang. Tidak terlalu jauh dari sana, aku melihat tanaman obat dengan 3 bunga, biru, merah, dan putih, dengan seikat buah ungu di atasnya, memancarkan aroma yang sangat aneh. Aku melihat, obat ini langka, jadi aku ingin memetik. Siapa sangka, seekor ular piton seukuran ember tiba-tiba melompat keluar, dan dengan tergesa-gesa, aku menebasnya dengan pedang. Tapi ular piton itu sangat kuat sehingga menyapuku dengan ekornya dan membuatku terlempar. Kemudian setelah ia bergegas ke tanah, ia menyemprotkan gas beracun warna-warni. Aku mencium bau gas beracun dan hampir pingsan. Untungnya, aku mengandalkan tubuhku, memaksa pedang untuk memotong kepala ular itu. Meskipun ular piton itu terbunuh, aku juga terluka, dan gas beracun masuk ke dalam darah, jadi aku tidak bisa bergerak pada saat itu. Kemudian, berkat Krishna, dia yang mengantarkanku pulang.
Pikiran Maxon Wu tertuju pada bunga 3 warna. Ketika dia mendengar gambarnya, jantungnya melonjak. Bukankah ini rumput 3 harta karun? Buah yang dihasilkannya disebut pil 3 harta karun, yang merupakan ramuan yang lebih berharga daripada Ganoderma darah. Dia dengan tenang bertanya, "Tuan Bai, sudahkah kamu memetik rumput aneh itu?" Geri Bai mengangguk, "Aku telah memerintahkan seseorang untuk mengambilnya dan memasukkannya ke dalam kotak batu giok." Lalu dia berkata kepada Krishna Bai, "Krishna, bawakan kotak itu." Krishna Bai dengan cepat memberi hormat dan mengeluarkan sebuah kotak giok. Setelah membukanya, ada rumput sepanjang sekitar 20 cm dengan 3 bunga tumbuh di atasnya. Pada bagiannya terdapat tandan buah berwarna ungu, buahnya seukuran kacang kedelai, sekitar 20-30 butir. Geri Bai mengamati Maxon Wu dan bertanya, "Apakah tabib ajaib Wu mengetahui ini?" Maxon Wu mengangguk, "Ini bernama rumput 3 harta karun, dan dapat digunakan sebagai obat. Jika aku tahu ada obat ini sebelumnya, aku akan menggunakannya untuk detoksifikasi Tuan Bai. Efeknya jauh lebih baik daripada Ganoderma darah." Geri Bai berkata bahwa dia layak menjadi putra seorang master, dengan pengetahuan yang luar biasa. Dia terus bertanya, "Apa gunanya rumput ini?" Maxon Wu, buah yang dihasilkannya disebut pil 3 harta karun, dan bisa digunakan untuk membuat pil. Jantung Geri Bai berdetak kencang, "Obat. Bisakah tabib ajaib Wu membuat alkimia?" Di negara Yanyong, ada beberapa tradisi kuno, dan mereka akrab dengan metode alkimia, tetapi ada sangat sedikit orang seperti ini. Bagaimanapun, Geri Bai belum pernah bertemu satu pun dalam hidupnya. Maxon Wu menggelengkan kepalanya, "Kultivasiku terlalu rendah. Jika aku ingin meramu pil, setidaknya aku harus mencapai alam bawaan." Geri Bai sangat gembira, jadi, jika tabib ajaib Wu mencapai alam bawaan, dia juga bisa membuat alkimia. Tentu saja Maxon Wu dapat meramu alkimia. Dia memiliki artikel lengkap tentang alkimia dalam cara medis yang telah dia pelajari, tetapi dia belum mempelajarinya secara mendalam. Dia tidak menyangkalnya, tetapi berkata dengan ringan, "Aku tahu sedikit tentang alkimia." Semua orang yang hadir terkejut, dan tatapan mereka pada Maxon Wu berbeda. Jika seseorang bisa membuat alkimia, maka statusnya di Jianghu akan seperti peri. Mata Geri Bai menyapu Kari Bai, bajingan ini benar-benar menyinggung tabib ajaib Wu. Kari Bai tidak bodoh, dia segera mendatangi Maxon Wu dengan wajah pahit, dan menangkupkan tangannya, "Tabib ajaib Wu, kamu telah menyembuhkan ayahku." Keluarga Bai sangat berterima kasih. "Aku salah sebelumnya, sampai menindas orang lain, seharusnya tidak. Aku harap tabib ajaib Wu bisa memaafkan." Maxon Wu berkata dengan ringan, "Lupakan saja, apa yang terjadi sebelumnya sudah berakhir. Aku harap Tuan kedua Bai akan melakukan sesuatu di masa depan dan berpikir 2 kali sebelum melakukan sesuatu." "Ya, tabib ajaib Wu benar." Kari Bai tersenyum, "Kamu telah bekerja keras hari ini sedikit pemikiran, terimalah dengan senyuman." Dia menyerahkan cek dengan kedua tangan, jumlahnya mencengangkan, totalnya 20 juta. Maxon Wu juga menerima, mengambil cek itu, dan berkata, "Terima kasih." Melihat bahwa dia menerima cek itu, Kari Bai menghela nafas lega, dia benar-benar takut Maxon Wu tidak akan menerimanya. Geri Bai berkata, "Uang adalah hal yang biasa, jadi aku akan memberikan rumput 3 harta karun ini kepada tabib ajaib Wu." Maxon Wu terkejut,
memberikan padaku. Gary Bai mengangguk, jika ramuan ini ada di tanganku, itu tidak dapat memberikan nilainya. Tetapi berbeda pada tabib ajaib Wu. Kamu pasti akan dapat menggunakan nilai terbesarnya dan bermanfaat bagi orang lain. Maxon Wu sedikit ragu. Dia hanya mengatakan sebagian dari nilai rumput 3 harta karun. Efek sebenarnya luar biasa. Jika obat ini digunakan dengan benar, itu dapat membantu seseorang dengan mudah maju ke alam bawaan. Setelah hening beberapa saat, Maxon Wu tiba-tiba bertanya, sudah berapa lama Tuan Bai memasuki alam bawaan? Alam bawaan adalah tahap terakhir dari alam kuning, juga dikenal sebagai alam pendirian fondasi. Ranah pendirian fondasi sangat penting, jika ranah ini tidak stabil, tidak mungkin untuk menyerang ranah mendalam yang lebih tinggi. Gary Bai tersenyum dan berkata, sudah 7 tahun. Maxon Wu berpikir sejenak, dan berkata, ambang batasnya adalah untuk melatih pernapasan. Teknik pernapasan Tuan Bai sangat hebat, tetapi tidak tahu metode pemberian nutrisi, sehingga melemah. Jika tidak, dalam 1 tahun atau 2 tahun, kultivasimu akan berada di alam bawaan. Ekspresi Gary Bai sangat berubah. Dia melirik Maxon Wu dengan linglung, dan kemudian melambaikan tangannya, kalian semua, keluarlah. Semua orang pergi, hanya Maxon Wu dan Gary Bai yang tersisa. Gary Bai tersenyum pahit, Tuan benar-benar jenius. Ya, sejak 3 tahun lalu, kultivasiku telah mundur. Maxon Wu berkata, ini adalah konsekuensi karena tidak tahu bagaimana melengkapi. Hanya dengan melengkapi dapat mengkonsolidasikan basis kultivasi, dan akhirnya membangun fondasi yang sukses, meletakkan dasar yang kuat untuk menyerang kerajaan raja. Gary Bai menangkupkan tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, tolong ajari aku. Maxon Wu berkata dengan ringan, awalnya, aku tidak ingin mengatakan lebih banyak lagi, bagaimanapun juga, masing-masing memiliki takdirnya sendiri. Namun, karena kamu memberiku rumput 3 harta karun, aku tidak bisa tidak membalas budimu. Dia segera melangkah maju, diam-diam mengajarkan metode rahasia, dan meninggalkan 3 resep untuk dia ambil pada waktu yang berbeda. Bahan obat pada resep semuanya berharga, dan hanya keluarga besar seperti keluarga Bai yang mampu membelinya. Setelah menerima teknik rahasia Maxon Wu, wajah Gary Bai memerah, dia melompat keluar pot dan membungkuk kepada Maxon Wu. Maxon Wu dengan cepat minggir dan berkata, tidak boleh. Namun, Gary Bai tiba-tiba membungkuk ke tanah, dan berkata dengan sungguh-sungguh, kebaikan Tuan seperti diciptakan kembali, terimalah pemujaanku. Mengolah teknik rahasia bukanlah masalah sepele. Dengan saran Maxon Wu, akan membuat Gary Bai seperti terlahir kembali. Dengan kebaikannya, dia hanya bisa mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan cara membungkuk.